Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah milenial kembali hadir menemani Sobat K yang sekarang lagi ngabuburit di mobil, di rumah, bareng keluarga, bareng teman, sahabat, Sobat K. Mari kita sama-sama belajar bagaimana menguatkan iman di era digital. Tentu saya, Yunik Elsa, tidak sendirian. Di samping saya ada Ustadz Hutri dari Majelis Gaul Jember. Lagi kita punya pantun nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, kita punya pantun lagi nih. Oke Ustadz, pantun lagi. Setiap ketemu Ustadz Hutri pasti ada pantun. Silahkan Ustadz. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Cakep gitu dong. Saya mau jawab tapi gak enak masih Ustadz. Cakep. Apabila salamnya belum dijawab semangat sama Sobat K, kita ulang sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab dengan penuh semangat ya Sobat K. Kalau enggak Ustadz Hutri pantun lagi nih bentar lagi nih. Ustadz, hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Hutri mengenai menjaga iman di era digital. Tentu tidak mudah ya Ustadz menjaga iman ketika era digital yang sedang pesat-pesatnya. Karena di media sosial itu banyak sekali godaan-godaan yang bisa menggoyahkan iman. Nanti kita akan tanya-tanya ya Sobat K mengenai tema ini. Kalau Anda juga punya pertanyaan, bisa langsung saja kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp K Radio Jember 0811 378 1029 atau melalui Instagram K Radio Jember. Oke, Ustadz Hutri, bagaimana Ustadz Hutri memandang era digital saat ini? Kan banyak sekali ya Ustadz, kita kalau nggak pinter-pinter memilah dan memilih konten apa yang akan kita tonton di media sosial, itu bisa membawa dampak yang negatif untuk kita semuanya. Ya, betul. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sobat K yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak bisa dipungkiri masuk kepada satu zaman yang berbeda pada zaman-zaman sebelumnya. Yeah. Nah, bahkan digitalisasi di zaman ini itu bukan sekedar alat, bukan lagi sekedar pendamping dalam arti melengkapi, memudahkan, membuat praktis kehidupan, enggak. Bahkan jadi gaya hidup, gitu. Bahkan jadi gaya hidup. Jangan sampai lama-lama jadi tujuan hidup. Waduh, jangan. Tujuan hidup apa? Pengen nikah sama anime, gitu. Wah, atau pengen ya, membangun rumah tangga wibu. Waduh, itu tujuan hidup yang udah anu banget, udah wrong banget deh. Nah, tapi sebelum itu teman-teman semuanya, yuk kita nalar, kita kaji terlebih dahulu bagaimana fenomena digitalisasi hari ini dan bagaimana caranya menjaga iman di era digital. Yang pertama gini, para ulama kita itu membekali kita satu kaidah, al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdu bi jadidil aslah. Ini penting untuk dipegang kaum muslimin. Kita itu sebagai sebuah umat, kita itu thiqah atau istiqomah, memegang nilai-nilai kebaikan, memegang tradisi-tradisi kebaikan dari para salaf kita, dari para pendahulu-pendahulu kita, dari para sesepuh-sesepuh kita. Nilai-nilai yang baik kita pegang. Tapi wal akhdu bi jadidil aslah, sambil lalu kita itu open minded. Kita itu terbuka. Kita itu enggak kolot istilahnya dalam bahasa sekarang. Dengan hal-hal baru yang lebih baik gitu. Nah, hari ini kebetulan zaman ini datanglah kita, tibalah kita kepada era digital. Tapi emang begini, setiap zaman itu ada eranya, betul enggak? Betul. Ada era zaman batu. Ustadz, lihat Ustadz, tapi sekarang zaman batu juga. Orang kalau komen di Instagram yang gak kena kan ada imut batu ya. Zaman batu. Zaman batu. Ceritanya tuh zaman dulu banget gitu ya Ustadz. Allah, anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu banget halnya. Nah, maka teman-teman semuanya, setiap zaman ada eranya. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari itu dipergilirkan. Era demi era itu gantian di antara para manusia. Nah, disempurnakan. Ali bin Abi Thalib pernah ngasih makalah, ngasih statement begini. Min husnil islamil mar'i ilmuhu bizamani.
Di antara tanda bijaksananya keislaman seseorang, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia itu faham zaman. Dia itu bisa menguasai zamannya. Ya, jadi jangan disangka bahwa orang yang Islamnya baik itu yang sholatnya lama gitu, atau yang zikirnya lama. Ya itu iya bagian dari. Tapi ternyata ilmuhu bizamani, orang yang mengilmui zaman, orang yang faham seluk-beluk eranya, dia hidup di zaman apa dan bagaimana berikan solusi-solusi taktis strategis di zaman itu bagian dari baiknya keislaman seseorang. Gitu. Jadi yang suka kepoin Instagram atau apa, belum tentu dia itu wah ini unfaedah, ini belum tentu. Kita cek dulu apa yang dikepoin dan sebagainya kan gitu. Nah, maka teman-teman semuanya, pada sesi kali ini kita akan bahas menjaga iman di era digital. Cuman kaidah pertama itu ya, bahwasanya kita itu menjaga nilai-nilai kebaikan dari para pendahulu kita, sambil lalu kita open minded, kita terbuka, kita welcome kepada nilai-nilai kebaruan yang lebih baik begitu. Dan hari ini kita hidup di zaman digital. Betul. Hari ini kita hidup di zaman yang semuanya dampak dari digitalisasi itu juga adalah medsos, media sosial. Dan dampak dari media sosial adalah alam yang begitu luas. Tiba-tiba secara informatif menjadi lebih sempit. Apa yang terjadi di Turki semenit yang lalu terkabarkan di telinga, di mata kita semenit kemudian. Nggak pakai lama. Kalau zaman dulu, bayangkan. Zaman dulu itu harus pakai merpati ya. Mungkin ya, masih zaman merpati ya. Kalau zaman sebelum itu malah nggak tahu kabarnya. Makanya ada peradaban suku Aztec di Maya. Nggak tahu itu kayak ngapain, nggak ketemu. Ada Cina, ada apa. Satu sama lain tidak terkoneksi. Tidak ada conference Zoom di zaman itu. Nggak ada. Jadi nggak tahu. Baru tahu ketika digali-gali arkeologinya. Loh, tiba no peradaban rek nang benua iki rek. Dan sebagainya. Nah, zaman sekarang enggak. Apa yang terjadi di ujung dunia sana? Dalam hitungan menit bisa kita akses informasinya di zaman ini. Itu berdampak loh. Kayak gimana dampaknya? Jangan kemana-mana, tetap di K Radio. Betul. Wah, Ustadz udah sip nih kayaknya jadi host juga ya di K Radio. Bener Sobat K, kalau kita ngomongin manfaat dari media sosial, dari era digital itu juga banyak ya Ustadz. Tapi kita sekarang akan fokus juga nih melihat ya dampak negatif dari media sosial. Dari era digital utamanya. Gak bisa dipungkiri Ustadz kalau era digital saat ini itu terlalu terbuka, sangat terbuka. Jadi kita bisa mudah sekali mengakses hal-hal yang negatif. Kita katakan saja seperti akses untuk melihat pornografi, terus juga informasi-informasi hoax, dan narkoba juga itu disebarluaskan melalui era digital itu sangat mudah ya Ustadz zaman sekarang ini. Gempuran seperti ini dari media sosial tentu bahaya sekali untuk kita semua, apalagi anak muda yang masih mencari jati diri, masih belum menemukan nih ini hal yang baik, hal yang buruk, masih bimbang biasanya anak muda itu. Bagaimana sih Ustadz cara kita agar hal-hal seperti itu tidak sampai mengikis keimanan kita? Ya, kalau kata anak pondok, ababil, anak baru labil. Aduh, ababil, anak baru labil. Ya, jadi ini yang benar yang mana? Terus aku harus kayak gimana gitu. Masih suka coba-coba juga ya. Itulah sebabnya kenapa di awal tadi kita gambarkan era digital ini adalah era yang dunia yang begitu luas menjadi lebih sempit secara informatif. Karena ternyata teman-teman semuanya, Sobat K Radio, sebagaimana kekurangan informasi itu nggak bagus, ternyata kelebihan informasi itu juga tidak bagus. Tuh, sama-sama nggak bagusnya. Makanya khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan, ini sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pas, yang seimbang, teman-teman semuanya. Nah, akses dampak langsung dari era digital itu adalah informasi yang luar biasa bejibun, luar biasa banget bejibunnya. Sebagaimana kekurangan informasi itu kuper, katrok, jelek lah ya, kurang bagus. Kelebihan informasi itu puyeng. Terus kemudian bahkan ada penyakitnya tuh, Ana lupa nama penyakitnya apa ya. Tapi ada penyakit kelebihan informasi membuat orang itu gamang kadang-kadang. Dia tahu dia harus berbuat apa, tapi karena kelebihan informasi terlalu banyak, iya enggak ya, iya enggak ya, iya enggak ya, gitu. Dia tahu dia tinggal menghitbah calon istrinya, tapi karena informasi gini banyak kepo lihat story, iya enggak ya, iya enggak ya, maju mundur, cantik. Tapi ditikuk nangis. Ditikuk nangis karena terlalu lama berpikir ya Ustaz. Tadi.
sebagaimana kekurangan informasi itu negatif, maka kelebihan informasi itu juga negatif. Nah, maka untuk menjaga iman di era digital, kita konkretkan aja nih. Ada 3 caranya. Nah, sekarang apa di sesi berikutnya nih? Masih ada waktu sesi sekarang. Oke, sesi berikutnya aja ya Sobat K. Saya sekalian mau mancing lagi nih Sobat K untuk tetap bertahan bersama dakwah milenial yang punya pertanyaan mengenai bagaimana sih caranya mempertahankan iman kita Sobat K di era digital seperti saat ini. Langsung kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp K Radio Jember 0811 378 1029 dan juga di Instagram K Radio Jember. Dakwah milenial masih di 102,9 FM K Radio dan juga di radio visual k-radiojember.com. Bersama saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri dari Majelis Gaul Jember. Pasti sobatnya sudah nunggu-nunggu nih apa saja ya 3 poin yang bisa menjaga iman kita agar tetap terjaga di era digital seperti saat ini. Tadi kan Ustadz Hutri sudah nyebutin ada 3, tapi masih di keep dulu. Nah sekarang kita tagih Ustadz Hutri untuk menjelaskan kepada kita semua Sobat K, apa saja sih Ustadz 3 poin yang bisa menjaga iman kita di era digital saat ini. Baik, siap. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sobat K, yang lagi ngejalanin puasa sambil kepoin seseorang atau lagi kepoin ilmu, termasuk tentu Sobat K semua yang lagi ngikutin siaran kita pada menjelang berbuka pada hari ini, tentu Anda termasuk para pengkepo ilmu. Dan itu faedah banget. Di antara faedahnya adalah kita akan bahas, kita akan kupas, dan kita akan tahu gimana caranya iman terjaga di era digital. 1 poin yang pertama adalah, perhatikan teman-teman semuanya. Seseorang, manusia nih, siapapun manusianya dia, itu bergantung pada maklumat sabikoh yang dia miliki. Apa itu maklumat sabikoh? Yaitu informasi-informasi yang sering dia asup. Jadi gini, orang sebelum bersikap, itu kan bergantung dari dia cara mikirnya. Dan orang berpikir, itu basis datanya adalah maklumat sabikoh tadi itu, atau bahasa kekiniannya previous information. Dari informasi-informasi yang bergelayut di dalam pikirannya. Nah, era digital yang tadi di awal kita katakan sebagai era yang sangat informatif, itu yang menjadi titik di mana kita itu sering gak kuat. Itu yang menjadi titik di mana kita itu sering lemah, kalah, dan jatuh di era digital ini. Kebanyakan informasi dan ditambah informasi yang tersaji kadang-kadang secara automatically di hadapan gadget kita adalah yang negatif. Catat ya, kaidahnya kan seseorang yang hadul insan bima indahu min fikrin. Seseorang itu karakternya, akhlaknya, kepribadiannya dari kaidah berpikir dia. Dan cara berpikir itu database-nya dari informasi-informasi. Dan hari ini era digital menyajikan kepada kita informasi yang bejibun banget. Dan kebanyakannya negatif, kadang automatically tersaji. Tapi memang kalau seseorang itu berpikirnya positif sambil mengisi database informasi yang positif, maka pikirannya akan positif, tindakannya akan positif, akhlaknya akan positif. Di poin yang pertama ini adalah kita harus lebih selektif. Apa yang kau follow, apa yang kau lihat, apa yang kau subscribe itu mempengaruhi akhlakmu. Ini sifat manusiawi. Ini sifat manusiawi. Anda bilang, oh enggak Ustaz, saya imannya kuat. Ya, detik itu. Tapi ketika begitu Anda bilang imannya kuat dan Anda mengentengkan kaidah tadi itu yang pertama, bahwa manusia itu dipengaruhi dari maklumat sabikohnya dia, Anda secara sadar gak sadar terpengaruh perlahan-perlahan sedikit demi sedikit dari hal-hal negatif di era digital itu. Nah, jadi yang pertama hati-hati dengan apa yang kita follow, apa yang kita subscribe, apa yang kita lihat. Kalau kata status yang lagi viral nih di Instagram feed, kan sekarang Instagram itu di DM itu ada kayak semacam story-nya itu baru. Apa yang mencarimu? Apa yang kau cari mencarimu? Kita cari hal-hal yang
kayak tadi contoh narkoba. Gimana caranya dapat barang online, COD lagi, di backup jenderal lagi. Enggak, ini kita ada di Jatim ya, kita di Jember udah aman. Nah, apa yang kau cari mencarimu. Bener, begitu jedek punya pikiran seperti itu ya, akses informasi gampang banget zaman sekarang ini. Pakai tagar, nge-search di Google Engine, atau bahkan ada kode-kodenya sendiri kayak di Instagram itu atau di medsos itu dan sebagainya, mencarimu. Seakan-akan itu maksudnya mudah gitu loh. Betul. Akan gampang. Maka hati-hati. Dari kaidah yang pertama adalah hati-hati. Mengatur mindset, mengisi database informasi. Satu, follow-lah orang-orang atau akun-akun atau hal-hal yang baik-baik. Karena asupan informasinya dari situ kita itu. Dibior, kalau kata orang Jember mah dibior ya. Disiram dengan informasi positif, dengan air yang bersih, yang wangi. Pikiran kita akan bersih, positif, wangi. Tapi kalau dibior, disiram dengan air comberan, hal-hal yang negatif, yang jelek-jelek, sebagainya, isi database kepala kita itu, ya yang negatif-negatif itu. Itu kaidah yang pertama. Seseorang tergantung maklumat sabikohnya, previous information, basis data kita dari informasi itu. Maka hati-hati dengan yang kita follow, yang kita subscribe, pastikan adalah akun-akun yang baik. Dan sebenarnya algoritma medsos kan juga seperti itu. Ya, betul. Apa yang kita jadi minat kita, yang sering kita tag, yang sering kita algoritmanya begitu ya. Ya. Itu akan sering muncul. Begitu. Itu yang pertama dari kaidah tadi itu. Yang kedua, agar kita itu terjaga, sebagaimana juga di dunia nyata, ini juga berlaku di dunia maya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-mar'u 'ala dini li khalilihi falyandur 'alaikum ila ma yukhalil. Seseorang itu bergantung kondisi agamanya, kondisi akhlaknya, kondisi psikologis kejiwaannya, bergantung pada kondisi khalilnya. Siapa khalil ini? Maksudnya itu adalah soulmate. Khalil ini teman yang bukan sekedar teman yang punya akses ke dalam akal dan hati kita. Gitu. Soulmate. Kalau dalam bahasa itu fans die hard lah gitu. Kalau tadi kan cuma sekedar follow biasa. Kalau yang ini fans die hard banget. Misal nih, dia itu bisa mengakses akal dan hati kita, bahkan kantong kita. Contoh, hitam merah muda. Hitam merah muda seharga 3 juta. Itu 70.000 orang yang datang. Gitu misalkan. Nah, maka ya nanti karakter kita atau mungkin kecenderungan kita, kecondongan kita akan sebagaimana hitam merah muda. Gak tahu bahasa Inggrisnya apa? Jangan di bahasa Inggris kan. Jangan di bahasa Inggris kan. Di sensor. Gitu. Al-mar'u 'ala dini li khalilihi falyandur 'alaikum ila ma yukhalil. Seseorang itu bergantung pada agama atau pada kondisi teman dekatnya. Nah, maka kita di sini perlu mencari teman dekat, teman akrab. Kadang kan di medsos kita juga ada engagement ya. Engagement itu adalah ketika interaksi itu proaktif, ketika saling komen, akrab, saling lihat story dan sebagainya. Apalagi anak zaman sekarang update sesuatu di story Instagramnya, jeglek. Sing delok 50 rek, sing delok 50. Itu satu persatu di antara 50 orang itu dikepoin semuanya. Seret. Ada orang baru nih, ada orang baru siapa gitu. Oh, tiba arek balung iki sing aru iki gitu. Oh ya Allah, sampai segitunya aja, Pak. Sampai segitunya. Lama-lama kok dia sekali, 2 kali, 10 kali kok kepo storyku terus ya. Disapa. Assalamualaikum. Itu kalau yang normatif. Kalau yang buaya, assalamualaikum ukti. Harus ada tambahan ya biasanya Ustadz. Sudah makan belum? Waduh. Iya. Nah, itu yang dimaksud khalil. Di antaranya dia bisa mengakses akal hati kita, perasaan kita, bahkan kantong kita dan sebagainya. Nah, saran Nabi, falyandur 'alaikum ila ma yukhalil. Perhatikan baik-baik dengan siapa kamu itu bersoulmate. Bestimu, bestie loh zaman sekarang, bestie. Gitu. Banyak loh orang yang dapat bestinya itu dari medsos. Di era digital ini banyak gitu. Ada satu kaidah di era digital ini yang saya dapat. Sesuatu yang maya jadi nyata di zaman digital ini. Sementara sesuatu yang nyata jadi maya. Nggak percaya.
Ketika Anda kopdar di kafe sama teman, sama seangkatan lah teman-teman, coba lihat potretan kalau perlu itu. Itu kumpul, duduk di satu barisan kursi, tapi masing-masing sesuatu yang nyata. Teman-teman yang kumpul di dunia nyata menjadi maya. Orang lebih fokus pada HP-nya HP masing-masing. Sebaliknya, sesuatu yang maya menjadi nyata. Oh, iya. Betapa banyak orang dapat jodoh lewat media sosial, dan dunia sebagainya. maya. Ya terlepas ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tepat, ada yang nggak tepat. Itu terlepas dari itu. Berapa banyak orang dapat cuan, baik yang halal maupun yang haram. Karena gini, media sosial itu ibaratkan pisau, gitu. Dia itu bisa dipakai untuk yang positif, bisa dipakai untuk yang negatif. Pisau itu dikatakan gini. Soleh itu adalah sesuatu yang berfungsi sebagaimana dia diciptakan, sebagaimana dia mestinya. Pisau itu dikatakan soleh ketika dia difungsikan untuk memotong bawang, mengiris daging, memasak dan sebagainya. Itu pisau yang soleh. Sesuai dengan fungsinya. Nah, media sosial atau apapun yang berkaitan dengan digitalisasi itu dikatakan soleh ketika dia sesuai dengan basic awal dia diciptakan, dia dibikin untuk apa? Memudahkan arus informasi, memudahkan hidup manusia lebih efektif, lebih efisien dan sebagainya. Manusia juga begitu, dikatakan manusia yang soleh ketika dia sesuai dengan tujuan penciptaan dia oleh Al-Khaliq, oleh Sang Pencipta. Yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai orang yang soleh juga mencari bestie yang soleh, soulmate yang soleh, follow akun-akun yang punya energi kesolehan. Nah, itu poin nomor 2 untuk membentengi diri kita, menjaga diri kita dari gempuran-gempuran hal-hal negatif di era digital. Gitu. Nah, tapi nih kadang ada gempuran yang bikin gak tahan. Kalau bikin story, udah bikin story, ya 50 yang lihat, kok ada mantan? Aduh, langsung tuh sekali Tapi yang lihat bukan dia doang, istrinya yang sayang sekarang lihat. Nah, iku sopomu. Waduh, itu berat. Ada materi lain tuh, itu tema lain tuh. Tema lain ya Sobat K. Nantikan aja, semua yang menarik-menarik itu pasti akan dibahas di dakwah milenial bersama Ustadz Hutri. Poin pertama sudah, kedua sudah, yang ketiga apa nih Ustadz? Nah, poin yang ketiga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu sabda Nabi yang sering kita ulang-ulang ya di materi-materi sebelumnya juga, dan ini juga diulang-ulang oleh guru-guru kami karena ini membentuk manhaj kami. Ahlus sunnah wal jamaah itu mutawasitoh, tawazun, seimbang. Berangkat dari sabda Nabi tadi, khairul umuri ausatuha. Sebaik-baiknya urusan adalah yang seimbang, yang pas gitu. Gak berlebihan. Nah, gitu, gak berlebihan. Kalau kita kiaskan, kita apply di dalam konteks medsos, era digitalisasi hari ini, yaitu adalah kita sebagai user menggunakannya ini seimbang. Ya emang kita tahu lah ya, apalagi generasi milenial, Gen Z, gak punya gadget, gak punya Android, intinya gak smart ya gitu. Zaman sekarang kalau gak punya smartphone, dia bukan gak smart people ya Ustadz. Bales aja timbangannya sing smart gadget TikTok duduk wonge gitu bales. Enggak, tapi bukan bermaksud ece-ecean ya. Tapi maksudnya begini. Kita tahu, kita nyadar update informasi, berbagi dengan kawan, gabung ke WhatsApp group, punya media sosial Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Oke, itu masih taraf yang dianggap wajar dengan penggunaan yang wajar ya. Tapi tadi itu ingat, jangan sampai berlebihan teman-teman semuanya, jangan sampai berlebihan. Sabda Nabi, khairul umuri ausatuha. Sebaik-baiknya urusan yang pas, yang seimbang. Berlebihan, tafrid, baik berlebihan ke kiri maupun berlebihan ke kanan, baik ekstrim kurang informasi maupun ekstrim berlebihan informasi, itu gak bagus. Ada satu fakta hasil penelitian dari Menkominfo, Kementerian Informasi. Ini fakta ini. Kalian menjadikan objek kajian ini, anak-anak milenial dan Gen Z. Fakta menunjukkan, survei menunjukkan bahwa generasi milenial, terutamanya Gen Z, itu menghabiskan waktunya 6 jam dalam sehari dengan gadgetnya. Coba bayangkan.
6 jam sehari itu ngalang-ngalai waktu sholat guys. Iya. Coba bayangkan. 6 jam sehari kamu ngapain gitu 6 jam sehari. Ustadz enggak deh, kayaknya itu survei dari mana. Itu salah deh. Ya 6 jam itu maksudnya itu bisa di tracking loh guys. Dari bisa. itu ada datanya di pusatnya, ada datanya. Ya terlepas kadang-kadang valid, kadang-kadang nggak valid ya di sana kita nggak, itu tema lain lah, tema lain. Tapi itu bisa di tracking loh. Ada drone emprit, ada teknologinya untuk men-tracking itu tuh ada. Gitu. Kita belajar lah tipis-tipis. Kita buka kitab tapi kita juga buka gadget juga itu. Nah, generasi milenial terutamanya Gen Z nih. Itu 6 jam bergelut dengan gadgetnya. Tentu gadget itu maknanya ya digitalisasi, apapun itu. Entah itu nugas, entah itu bisnis, entah itu yang baik ataupun yang nggak baik dan sebagainya. 6 jam dalam satu hari. Itu lebih lama bahkan daripada waktu Anda bersama dengan orang tua. Coba bayangkan. Enggak Ustaz, 6 jam itu kayaknya enggak deh. Aku paling enggak sejam udah pusing dan sebagainya. Iya. Tapi tracking dari alatnya itu maksudnya adalah total dalam 24 jam, meskipun itu terjeda-jeda. Kalau di total itu 6 jam ya Ustaz. Gitu maksudnya. Jadi enggak 6 jam kayak Full. sekolah dari masuk jam 7, pulangnya jam 12. Enggak gitu. Tapi bangun tidur sambil lihat alarm, lihat notifikasi, kok ada notifikasi masuk, dari dia. Berapa menit udah? Ya mungkin enggak kerasa 15 menit, setengah jam. Ya, terus setelah itu mandi, sholat, kalau yang beriman dan bertakwa ya, mandi, sholat, gitu ya. Terus kemudian habis sholat, sambil nunggu sarapan, bikinan ibu, lihat lagi, buka lagi, gak kerasa, 15 menit, setengah jam, ya. Lagi, berangkat sekolah, sekolah. Kalau yang anak-anak manut, nurut, ya gak buka HP di sekolah. Atau yang bener-bener, ya paling bener-bener dikit-dikit lah, itu pas istirahat bukanya. Tapi faktanya, kadang di kelas juga dibuka, ini kayak ngaku loh. ngaku. Pasti, biasanya di bawah kolong meja Ustaz, sambil ngecek notifikasi. Nah, itu ke tracking loh guys. Itu ada alat yang tracking itu ada. Udah, gak usah ngeles. Itu udah ketahuan. Sehari 6 jam. Dan mohon maaf, itu terdefinisi berlebihan. Kadang ada aktivitas-aktivitas yang bisa ditunda atau bisa gak pakai gadget, kita pakai gadget. Gitu. Yang awalnya pengen ngecek di grup, di WhatsApp grup kelas ada PR apa nih, ada tugas apa nih di WhatsApp grup. Awalnya tiba-tiba di atas ada notifikasi muncul, telah menandai Anda seseorang yang telah dulu menempati hatimu. Nggak gitu tulisannya ya, nggak gitu. Tapi ada notifikasi lah gitu ya. Yang awalnya buka WhatsApp grup kelas untuk nugas, kebuka lah notifikasi itu. Itu gak cukup 1 menit 2 menit, udah lah ngaku semuanya udah paham semuanya. Gak cukup 1 menit 2 menit, nambah lagi gitu. Nah, makanya saya punya teman nih di Bandung tuh, dia jurusan psikologi UI ya, tapi dia asli Bandung cuman kuliahnya di UI. Dia itu bikin satu penelitian dan sekaligus program puasa medsos. Gitu. Dia bikin program itu. Bahkan ada aplikasinya juga, puasa medsos. Itu untuk melatih, untuk men-training diri kita bahwa ternyata kita itu bisa loh meng-hire, mentuntaskan aktivitas-aktivitas kita dalam sehari dengan minimal gadget gitu. Meskipun nanti sebada puasa itu ya tetap gadgetan, tetap main gadget, tapi lebih terkendali loh. Lebih terkendali, lebih bisa memilah dan memilih mana yang penting, mana yang urgent dan mana yang enggak urgent. Lebih mampu. Jadi begitu. Itu 3 tips untuk kita bisa bertahan di atas jalan iman di tengah gempuran era digital. Nah itu dia Sobat K, ada 3, saya sudah mencatat, saya akan sebutkan kembali untuk Anda. Yang pertama tadi, berpikir positif agar tindakan kita positif dan akhlak bisa menjadi positif. Yang kedua, seseorang itu bergantung kepada teman dekat. Jadi carilah soulmate yang baik yang bisa membawa Anda ke hal-hal yang positif. Termasuk yang di medsos, yang Betul. di digital. Nah yang di digital Sobat K. Dan yang terakhir, jangan berlebihan menggunakan gadget ya. Kita gunakan secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Itu 3 poin penting yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga keimanan di era gempuran digital saat ini. Sobat K, masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk ke jalur WhatsApp K Radio Jember dan juga di Instagram
nanti saya akan bacakan. Tetap bersama Dakwah Milenial. Menjaga dan memelihara iman diri seorang muslim agar tetap istiqomah itu adalah sebuah tantangan ya Sobat Ki untuk kita semua. Tapi ketika diri yakin kita bisa pasti untuk melewati itu semua, terutama di era digital yang banyak sekali godaan kita hadapi Sobat. Tapi untuk Anda terima kasih saya ucapkan yang sudah mengirimkan WhatsApp ke K Radio Jember. Saya akan langsung menyampaikan nih pertanyaan-pertanyaan Anda kepada Ustadz Hutri. Salah satunya ada dari Sobat K yang bertanya mengenai sering katanya nih Ustadz melihat media sosial, di sana banyak orang berlomba-lomba membuat baik hanya demi popularitas. Sebenarnya boleh nggak sih mempertontonkan hal tersebut hanya demi konten atau pujian aja? Nah juga sering saya temuin ya Ustadz, banyak sekali konten kreator itu yang bikin konten negatif hanya untuk viral, hanya untuk mendapatkan AdSense dari YouTube. Seorang muslim itu boleh nggak sih membuat hal seperti itu Ustadz? Silahkan Ustadz jawabannya. Oke, siap. Ini ketahuan nih kalau hostnya sekaligus semua Sobat K Radio ya, semua Sobat K ini ketahuan kalau kita semua adalah pecandu medsos. Aduh ketahuan ya Ustadz ya. Sesama nggak boleh saling ngeklaim ya, sesama nggak boleh saling ngeklaim. Tapi gini, ini fungsi kajian kita pada malam ini untuk mengilmuinya, untuk mengedukasi supaya lebih smart, lebih pas dan lebih berfaedah, lebih soleh untuk menggunakannya gitu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para Sobat K. Popularitas atau viralitas kalau di dunia digital hari ini menjadi tujuan banyak orang ya. Demi viral orang rela berbuat apapun, dari yang paling wajar sampai ke yang paling gak wajar. Dari yang paling positif mungkin ya, sampai yang paling negatif, dari yang normatif ya biasa-biasa dan tutorial, life hacks dan sebagainya, sampai yang paling bejat itu ada pasti komplit ada. gitu. Nah, karena ini www World Wide Web sehingga apapun bisa masuk, yang baik maupun yang buruk bisa masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, fokus ke pertanyaannya adalah ini bikin konten menyengaja gitu ya. Misal nih contoh kasus, kalau di bulan Ramadan bikin konten bagi-bagi takjil, bagi-bagi sembako atau pas apa dan sebagainya, kebaikan-kebaikan biar viral di medsos dan sebagainya. Nah, tapi kontennya positif nih, dia nih kita divide ya. Satu, kontennya positif. Kita cek dulu. Memviralkan hal-hal yang positif itu jatuhnya kepada dua sisi. Yang pertama, dia masuk bab syiar yang menginspirasi kebaikan. Yang kedua, dia bisa masuk bab riya. Yang pertama bisa masuk bab syiar, yang kedua masuk bab riya. Nah, siapa yang bisa menilai ini? Masing-masing dari kita. Orang kayak gini nih. Kita kalau melihat orang konten positif, kita harus husnudzon. Oh, dia niatnya syiar. Tapi kita melihat diri kita sendiri harus preventif, hati-hati. Kira-kira aku ikhlas nggak ya? Jangan-jangan aku nanti terkena riak-riak dan sebagainya. Gitu. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Nanti pas lihat orang, oh, iku bagi-bagi sumbangan, bagi sembako tok di foto, pamer, di video, oh, iku riak itu, yo, pamer dan sebagainya. Tapi kalau melihat dirinya sendiri, oh enggak, aku ini untuk syiar. Kebalik bos, ya, kebalik. Kita lihat orang. Nah, oh dia niatnya syiar. Tapi kita lihat diri kita sendiri, kita mawas diri, hati-hati. Oh jangan-jangan ini riak dan sebagainya. Jadi itu yang bisa menilai ya diri kita sendiri. Itu. Jadi kalau ada konten kebaikan atau kita sebagai konten kreatornya atau kita melihat orang lain yang konten, kalau itu kebaikan dua sisi, bisa syiar, bisa riak. Kalau kita lihat orang, oh husnudzon, oh dia syiar. Kalau kita kepada diri kita sendiri, kita mawas diri. Oh, kita jaga jangan sampai ya Allah bismillah aku niat ini syiar ya Allah. Aku dan ini biar orang lain terinspirasi ya Allah dan sebagainya. Gitu. Sambil doa, selamatkan kita semua dari godaan riya, ingin dipuji, ingin dielem. Elem itu bahasa Jember ya. Ketahuan ya sobat K Radio.
ingin dibagus-bagusin, Iya. atau ingin nyalon dan sebagainya gitu. Nah, intinya tadi bisa syiar, bisa ria. Kita sendirilah yang menjadi hakimnya. Ya tentu juga Allah Subhanahu wa taala yang menilainya sebagai pahala atau dosa. Syiar bernilai pahala. Pahala. Man sana sunnatan hasanatan fil Islam. Barang siapa yang menginspirasikan satu perbuatan baik di dalam Islam dan ditiru oleh orang yang lainnya, maka dia, orang inspiratornya ini mendapatkan pahala sebagaimana banyaknya pahala orang yang menirunya. Coba bayangkan. Nah, maka ayo kita tantang nih, Sobat Ki Radio nih, kita tantang challenge nih. Siarkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan. Banjiri medsos-medsos kita dengan konten-konten kebaikan. Nah, gitu. Nah, tapi hati-hati dalam menyusun niat. Karena itu bisa jadi ria. Itu efek samping dari popularitas, efek samping dari viralitas, yaitu ria. Tapi hati-hati juga. Ya kadang setan itu taktiknya tuh banyak gitu loh. Nah, kita sebagai oposisinya setan itu harus juga paham strateginya. Jadi biar giringannya itu enak, tiki-takanya itu enak. Kadang setan tuh mikir gini, kamu ngapain ngonten bagi-bagi takjil Ramadan? Kami tuh nanti ria kalau ketahuan tahu. Wis mending gak usah bagi-bagi takjil lah. Lu wale awamu bos. Iku amal solehmu digembosi ya setan, paham? Iya. Amal solehnya digembosi kalau gitu. Terus yang benar gimana Ustaz? Satu, tetap takjil. Entah itu di video ataupun gak di video, gak ngurus, gak peduli, takjil bagi-bagi sesuai dengan kemampuanku, takjil. Tapi jujur ya, masih ada kayak dipuji itu agak GR, terus waduh Pak Haji ini dermawan banget ya, agak GR dan sebagainya. Paksakan, tetap beramal. Ingat tadi yang materi sebelumnya kita bahas, badiru bil a'mali sholihan, sabda Nabi. Cepat-cepat beramal soleh, sambil lalu besok ulangi lagi, takjil lagi. Besok lagi ulangi lagi. Paksa itu. Hantam keraguan-raguan Anda yang yuwas wisufi, ragu-ragu nih, ria enggak, hantemen itu. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa. Oh, kayak gini. Ini aku niatin ngamalkan sabda Nabi untuk bagi-bagi takjil. Barang siapa yang meringankan atau membantu orang yang buka puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Udah aku niatnya itu aja. Lama-lama akan terbiasa. Yuwas wisufi sudurin nas. Kewas-wasan dalam hati manusia berupa nanti lihat, nanti ente. Kayak gimana. Itu lama-lama hilang tuh. Tuh. Itu training atau tips and trick atau life hacks membuat setan frustasi. Ya lagi-lagi ini frustasi. Lawan, hantam. Konten-konten kebaikan viralkan. Tapi tetap ya mawas diri, koreksi diri. Itu satu konten yang kebaikan. Jatuhnya dua, kalau bisa syiar, bisa ria. Hakimnya ya kita dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita. Sekarang kontennya negatif. Kontennya ini negatif. Ya mohon maaf ya. Faktanya itu banyak konten-konten kreator yang bikin konten-konten negatif dan apesnya followernya, watcher. Apa kalau watcher yang nonton tuh? Viewernya, likersnya, komennya banyak. Ustadz nih iri nih mentang-mentang konten ceramah dikalah banyak dibandingkan konten-konten gabut. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan iri ya. Iya. Tapi paling enggak itu keprihatinan bersama lah. Masalahnya kadang negatifnya kontennya itu kebangetan. Sebagian ya afwan ya, maaf ya ini kita ngasih contoh, bukan ngasih contoh. Menjabarkan contoh min bab takrib untuk supaya kita makin paham gitu aja. Kadang satu kriminalitas atau satu dosa itu dibikin dramanya loh. Satu kriminalitas atau satu dosa, misal Bapak RT mengedarkan narkoba kepada anak-anak mahasiswa magang. Wah gitu judulnya. Lu bener itu. Atau sebaliknya, Bapak kandung menggauli anak kandungnya sendiri, udah sebagainya. Terus kemudian bikin drama adegannya ya, gitu dan sebagainya. Ya endingnya untuk mengedukasi gini. Gini. Manusia itu kan punya akal. Akal itu punya jendela. Jendelanya dia itu apa? Mata, telinga,
audiovisual lah ya. Audiovisual itu jendelanya di situ. Ada manusia-manusia yang mungkin teredukasi dengan nasihat. Nasihat itu cukup sebenarnya. Tapi mohon maaf, kalau dengan tayangan-tayangan yang semacam itu, bukan malah teredukasi, terangsang iya. Gitu. Bukan malah teredukasi, terangsang iya. Nah, batal lo puasanya akhirnya Ustaz. Iya, makanya kemudian niat mengedukasi itu juga ada ilmunya. Kan kita kalau di FKIP itu diajari pedagogic skill, gitu. Ada pedagogic skill dan sebagainya. Ya, jadi konten yang negatif, kan tadi kita bilang ya, media sosial, apapun di era digital itu bagian seperti makanya alat, sebagaimana alat. Dia bisa berfungsi positif, bisa juga berfungsi negatif. Termasuk konten yang positif sesuai dengan keadilannya Allah. Berindikasi positif, pahala, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Konten yang negatif ya berarti berimplikasi, berdampak dosa gitu. Bisa juga ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala berupa baik itu masih ujian atau bahkan azab gitu dan sebagainya. Ustadz kok ngeri banget sampai nyambungnya ke azab lo? Iya serius loh. Serius. Itu kalau semakin banyak konten ya menginspirasikan riba, menginspirasikan zina, menginspirasikan maksiat-maksiat, hal-hal yang gak baik, menginspirasikan narkoba dan sebagainya. Stimulannya itu ada dan itu terpraktekkan di tengah-tengah kondisi masyarakat. Berapa banyak kasus-kasus kriminalitas yang tercatatkan naik semakin banyak. Itu diantaranya gara-gara konten itu. Nah maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seorang muslim bikin konten, bikinlah konten yang bagus. Ustaz kalau ya tipis-tipis kadang agak begajulan, ya kita paham. Anak muda kalau nggak begajulan, nggak begitu keren itu nggak asik dan sebagainya. Nah, kalaupun tuh harus begajulan, bikinlah konten begajulan yang berfaedah. Emang bisa. Nanti ada materi khusus itu ya. Ada materi. Artinya yang seru-seruan, yang asik-asik, yang happy, yang bareng dengan teman dan sebagainya. Tapi itu berfaedah. Gitu. Ada loh konten kayak gitu Sobat K. Nanti tapi ya. Ada materi khusus berarti. Iya, Anda bisa boleh langsung follow Instagram Majelis Gaul ya Ustadz. Karena Ustadz juga sering sharing ilmu di situ. Bisa langsung ketemu Ustadz Hutri dan juga Majelis Gaul. Itu ya Sobat K, mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan Anda mengenai menjaga iman di era digital saat ini. Ustadz Hutri, kita sudah memasuki sesi terakhir nih. Pasti Sobat K sudah pengen dapetin closing statement dari Ustadz Hutri. Silakan Ustadz. Baik, Sobat K yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, itu menjadi momentum untuk kita ini melatih diri, mengupgrade diri langsung di bulannya Allah, di naungan pelatihannya Allah, dengan optimal, menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Termasuk diantaranya di dalam aktivitas kita di dunia nyata maupun di dunia maya. Setiap dari aktivitas kita, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu mengetahui dari apa-apa yang jadi amal kita atau aktivitas kita. Allah tahu siapa yang kita like, siapa yang kita kepoin, siapa yang kita gibahin ya dan sebagainya. Nah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Ini Ramadan kesempatan emas untuk kita memperbaiki diri. Ustaz, nanti kalau semua takwa, semua soleh, kan hidup jadi datar-datar aja, gak seru. Inti keliru. Semakin bertakwa, semakin dinamikanya semakin seru guys. Gak percaya, udah bacaan banyak teori, amalkan aja. Yuk makin bertakwa, yuk semakin jalani Ramadan dengan lebih serius lagi. Demikian dari saya, ada wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin Sobat K, sudah mendekati waktu berbuka puasa. Jadi untuk Anda selamat berbuka puasa. Saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri yang sudah banyak sekali memberikan ilmu kepada kita. Terima kasih banyak Ustadz Hutri untuk hari ini dakwah milenial. Yuk kita menjaga iman Sobat K di era digital saat ini. Kita akan ketemu lagi dalam dakwah milenial di episode berikutnya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.